Pernahkah kamu merasa hidup ini tidak adil? Sudah berbuat baik, namun justru diuji tanpa henti. Pernahkah kamu bertanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa ini terjadi padaku?" Tenang, bisa jadi apa yang kamu anggap musibah hari ini adalah penyelamatan besar dari Allah yang belum kamu pahami. Malam ini, kita akan menyelami kisah luar biasa tentang Nabi Musa AS dan Nabi Khidir AS. Sebuah kisah yang akan mengubah cara pandangmu tentang takdir, kesabaran, dan rahasia Allah. Namun sebelum kita lanjut lebih dalam, jika hatimu sedang lelah, jika jiwamu sedang diuji, dan jika kamu ingin dikuatkan oleh hikmah Al-Quran, dan klik tombol like sekarang, agar lebih banyak saudara kita ikut mendapatkan manfaat. Subscribe channel ini sebagai ikhtiar kecil menjemput keberkahan, dan tuliskan di kolom komentar, "Amin," sebagai doa agar Allah memberi kita kesabaran seperti Nabi Musa, dan pemahaman seperti Nabi Khidir. Insya Allah, setiap amin yang kamu tulis menjadi saksi doa di hadapan Allah. Sekarang, tenangkan hatimu, fokuskan pikiranmu, dan mari kita mulai kisah penuh hikmah ini. Pelajaran agung di balik kesabaran, kisah hikmah Nabi Musa AS dan Nabi Khidir alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perjalanan hidup ini, seringkali kita merasa paling benar, merasa paling tahu, merasa paling memahami takdir Allah. Namun tahukah kita bahwa ilmu manusia setinggi apapun tetaplah sangat kecil di hadapan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pada malam yang penuh hikmah ini, mari kita menyelami sebuah kisah agung, kisah yang diabadikan langsung dalam Al-Quran, kisah pertemuan dua hamba pilihan Allah. Nabi Musa alaihissalam seorang Rasul Ulul Azmi, dan Nabi Khidir alaihissalam, hamba Allah yang diberi ilmu laduni. Kisah ini bukan sekadar cerita, melainkan cermin kehidupan kita hari ini, tentang kesabaran, tentang prasangka, tentang takdir yang sering tak kita pahami. Dengarkan dengan hati yang tenang, karena mungkin kisah ini adalah jawaban atas pertanyaan hidupmu selama ini. Bagian 1, Nabi Musa mencari ilmu. Suatu hari, Nabi Musa alaihissalam berdiri di hadapan kaumnya. Beliau menyampaikan risalah Allah dengan penuh keyakinan. Lalu seseorang bertanya kepadanya, "Wahai Musa, adakah di muka bumi ini orang yang lebih berilmu darimu?" Tanpa bermaksud sombong, Nabi Musa menjawab, "Tidak ada." Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan satu pelajaran besar. Allah menegur Nabi Musa dengan wahyunya, "Sesungguhnya ada seorang hambaku yang lebih berilmu darimu." Hati Nabi Musa pun tersentak. Seorang nabi, seorang rasul, tetap diajarkan kerendahan hati oleh Allah. Dengan penuh adab, Nabi Musa bertanya, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa menemuinya?" Allah menjawab, "Temuilah dia di pertemuan dua lautan. Bawalah seekor ikan. Di mana ikan itu hilang, disitulah dia berada." Maka berangkatlah Nabi Musa bersama murid setianya, Yusha bin Nun. Perjalanan panjang dimulai, jauh melelahkan dan penuh ujian. Namun Nabi Musa berkata dengan tekad yang kuat, "Aku tidak akan berhenti berjalan sampai aku bertemu pertemuan dua lautan, walaupun harus bertahun-tahun." Inilah teladan sejati pencari ilmu. Tidak mengeluh, tidak merasa cukup, tidak merasa paling tahu. Yang menyeret orang tuanya pada kekafiran, Allah akan menggantinya dengan anak yang lebih saleh dan penyayang. Tembok yang diperbaiki, di bawahnya tersimpan harta anak yatim. Ayah mereka adalah orang saleh. Allah ingin menjaga harta itu hingga mereka dewasa. Lalu Nabi Khidir berkata, "Aku tidak melakukan ini atas kehendakku sendiri. Ini adalah rahmat dari Tuhanmu." Wahai hati yang sedang gelisah, berapa banyak dalam hidup ini yang kita anggap buruk? Padahal itu penyelamatan. Berapa banyak doa yang tak dikabulkan? Padahal itu perlindungan. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir mengajarkan kita, tidak semua yang tampak buruk itu buruk. Tidak semua yang tertunda itu penolakan. Tidak semua kehilangan itu musibah. Belajarlah bersabar. Belajarlah berprasangka baik kepada Allah. Karena Allah melihat keseluruhan, sementara kita hanya melihat satu titik kecil. Jika hari ini hidupmu terasa tidak adil, ingatlah, bisa jadi Allah sedang melubangi perahumu, agar kau selamat dari kerugian yang lebih besar. Semoga kisah ini menenangkan hatimu, menguatkan imanmu, dan mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.